حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita ambil disetorkan terlebih dahulu, yaitu dua hadis. Yang pertama hadis seputar orang yang mengajarkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala double. Pahala dia mengajarkan kebaikan dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan yang telah dia ajarkan, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan kebaikan tadi itu. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengajarkan kejelekan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka dosanya pun juga double. Dia akan mendapatkan dosa karena dia mengajarkan kejelekan tadi, sekaligus dia akan apa? Mendapatkan dosa orang yang mengamalkan kejelekan yang pernah diajarkan oleh si pengajar tadi, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Yang kedua adalah hadis seputar ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas perbuatan kebajikan, kebaikan dan ketakwaan, berlandaskan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Yang hafal dua hadis, setorkan dua-duanya nanti ya. Yang hafal satu hadis menyusul setelahnya. Nah, man hafizal hadisain falyaqra. Man khalaq apa? Wasiyan. Na'am, a'anakumullah. Hadisnya pendek ya. Nah, dihafalkan, diulang-ulang. Kita lanjutkan berikutnya, perhatikan baik-baik, disimak biar nanti tahu artinya. Qala al-mu'allifu, ayo na'am, man hafidhal hadis falyaqra. Hadis falyaqra. Ayo, yang hafal satu hadis ya, setorkan. Ustaz. Man khalafa ghaziyan.
Wa man khalafa ghaziyan. Bi khairin. Faqad ghaza. Na'am, a'anakumullah. Antum apa? Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fi. Kalau hadisnya pendek dihafalkan barakallahu fi. Biasakan terbiasa menghafal hadis pendek-pendek seperti ini ya. Karena sebagai maklumat dan juga simpanan. Kalau antum enggak punya hafalan sama sekali, rugi barakallahu fi, karena posisinya sudah kita lihat berkali-kali al-hujjah Al-Qur'an dan as-sunnah, sehingga tetap menghafal Al-Qur'an dan menghafalkan as-sunnah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak baik-baik. Babun nasihah, bab seputar nasihat. Maksudnya seputar nasihat bagaimana? Itu bab disyariatkan untuk saling menasihati. Karena yang namanya manusia barakallahu fi tidak terluput dari kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan. Sehingga butuh yang namanya orang yang meluruskan, membimbing, mengarahkan. Jangan sampai seseorang marah ketika ada nasihat sampai pada dirinya, atau justru enggak suka kalau dinasihati. Jangan. Karena bagaimanapun yang namanya nasihat barakallahu fiik itu termasuk inti daripada agama Islam ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim yang sudah antum hafal semuanya, itu hadisnya Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi wasallam dia mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu benar-benar nasihat. Kalau kita perhatikan lafaz an-nasihah di sini dengan lafaz apa? Ma'rifah. Ada al di situ. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah benar-benar nasihat. Para ulama telah menyebutkan kenapa didatangkan khobarnya bentuknya ma'rifah, tentunya ada faedah tersendiri. Apa faedahnya yang bisa dipetik di situ barakallahu fiik? Naam, ityanul khabar ma'rifatan yufidu al-hasr wa takhsis. Mendatangkan khabar bentuknya ma'rifah itu memberikan faedah apa? Pembatasan dan pengkhususan. Jadi agama ini benar-benar nasihat. Paham ya? Bagaimanapun tidak, tetap seperti itu keadaannya. Antum sholat butuh nasihat. Antum mau jual beli, muamalah, transaksi, bisnis butuh nasihat. Antum mau berbuat apa saja, nasihat itu diperlukan. Nah, jangan sampai kita benci dengan nasihat. Jangan sampai kita benci dengan orang yang menasihati. Yang namanya manusia enggak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna dari suatu kesalahan. Terkadang orang tergelincir, salah, berbuat kekeliruan, tapi ingat, ketika datang nasihat jangan benci dengan orang yang memberikan nasihat. Ketika diarahkan ini syirik ya akhi, ini bid'ah ya akhi, tinggalkan. Sami'na wa ta'na. Kalau nasihat itu kebaikan untuk membangun, kritikan yang membangun, sami'na wa ta'na. Jangan malah benci pada orang yang memberikan nasihat, kemudian mencaci maki, menghina, merendahkan. Dia merasa apa? Sudah cukup dengan nasihat. Allahul musta'an. Nah, jangan sampai ya, karena termasuk hak sesama muslim di antaranya apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila datang kepadamu salah seorang muslim minta nasihat, nasihatilah. Hatta walaupun nasihat teman sedikit, pendek, simpel, padat, enggak masalah, tapi nasihat. Paham ya? Nah, kemudian juga perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi enggak ada orang yang cukup merasa cukup dengan nasihat. Wah, ana sudah cukup. Enggak perlu nasihat katanya. Enggak perlu arahan, enggak perlu bimbingan. Nanti arahkan, dibimbing, dinasihati, malah ngayal, nolak, bantah, bangkang. Allah musta'an, dan benci dengan pemberi nasihat. Ini berbahaya sekali. Allah musta'an. Ini hizbiyah, utrukha. Tinggalkan ini. Dia malah benci, membenci orang yang menasihati, memusuhi. Ini bid'ah ya akhi, tinggalkan. Sumber perpecahan, sumber bencana, sumber perselisihan, tinggalkan ya akhi. Malah benci dengan orang yang menasihatinya, memusuhi.
Bukan hanya sampai tingkat memusuhi, benci, menghina, merendahkan, wal'iyadzubillah. Nasihat sangat kita butuhkan, barakallahu fiik. Jadi nasihat ini umum. Jangan sampai terpetik di benak antum hanya guru pada muridnya saja, tidak. Bahkan murid kepada gurunya pun bisa. Maksudnya bagaimana? Seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh itu pun masih butuh nasihat. Paham ya? Masih memerlukan apa? Memerlukan nasihat, membutuhkan nasihat. Sehingga kadang-kala ada yang keliru dari ustadznya, keliru dari syekhnya, muridnya mentanbih, ya syekh, ya ustaz, akhta'ta fi kadza wa kadza. Engkau telah keliru dalam masalah ini, masalah ini. Nah, kewajiban bagi seorang guru atau seorang syekh atau seorang ustaz, ketika ada nasihat, ada masukan, kritikan yang membangun dan benar-benar si guru itu keliru, sami'na wa ta'na, jazakallahu khairan, ahlan wa sahlan, hayakallah. Bukan malah menyombongkan dirinya. Wah, anak ini udah bertahun-tahun belajar, ente baru kemarin belajar dan nasihati ustadznya. Nah, itu pernyataan yang dikenal dengan kibr. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau dia melihat, wah ini yang menasihati siapa ini? Anak kecil baru kemarin sore baru belajar nasihati ustadznya. Nah, sama ustadznya tolak. Tidak demikian. Al-haq ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga walaupun datang dari anak kecil lalu itu kebenaran, sami'na wa ta'na. Enggak ada istilah lain lagi. Paham ya? Menyombongkan semakin berbahaya. Nah, ingat-ingat ya, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi yang menasihati malah diremehkan, dihina, direndahkan. Allah musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lihat barakallahu fiik. Babun nasihati, bab dianjurkannya untuk saling menasihati. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau dikenal dengan sebutan apa? Abdurrahman. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bukan Al-Jabali ya, Al-Bajali. Yusuf hadil ummah, ahsan. Digelarin Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Karena memang beliau terkenal memiliki wajah yang ganteng, bersih gitu ya. Nam Jarir, Nam Ibn Abdullah Al-Bajali. Nah, nanti kita lihat ya, apakah dari Jarir atau Jabir ya. Karena biasanya yang kita tahu itu hadis ini dari Jabir bin Abdullah biasanya ya. Kami nanti lihat tadi ya rujukannya. Soalnya, nah barakallahu fiik, hadis yang bayatu Rasulullah SAW alaikumus salam wa ita'iz zakah wa nusli kulli muslim. Nah, itu datang dari berbagai sahabat. Jadi tidak satu sahabat, tapi nanti kita lihat lagi barakallahu fiik. Kalau di sini Jarir bin Abdullah Al-Bajali, nah barakallahu fiik, itu dikenal Yusuf hadil ummah. Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Jadi istilah-istilah seperti itu dihafalkan. Karena kadang-kala ada sahabat yang lain yang ada lafaz hadil ummah juga, tapi bukan Yusuf. Aminun hadil ummah. Amin hadil ummah, orang terpercayanya umat ini. Siapa itu? Yang dikenal Amin hadil ummah? Abdullah. Siapa yang dikenal dengan sahabat yang dikenal dengan Amin hadil ummah? Anda ke Abdullah? Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dikenal dengan apa? Amin hadil ummah. Kemudian kelompok apa yang dikenal dengan Nabat Majus hadil ummah? Antum? Qadariyah. Ini dihafalkan juga, ada lafaz hadil ummah itu ada 3. Amin hadil ummah, Yusuf hadil ummah, Majus hadil ummah. Di sana masih ada yang lain lagi, cuman istilah-istilah seperti itu penting biar nanti tidak tertukar. Kalau Majus hadil ummah kelompok Qadariyah, dikenal dengan Majusinya umat ini. Kalau Yusuf hadil ummah, Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Kemudian kalau dikenal dengan Amin hadil ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita baca dulu.
An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin muttafaqun alaihi. Simak baik-baik. Aku telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap orang muslim. Maksudnya bagaimana? Saling menasihati. Jadi nasihat itu jadi khususkan gitu ya. Hanya ustadz nasihati santrinya, tidak harus seperti itu. Kadang-kala santri ketika melihat ustadznya keliru, tegur dengan cara yang beradab. Ustadz, apa ustadz? Mungkin antum keliru bacanya, mungkin antum keliru nyebutkannya. Enggak masalah. Kalau itu benar-benar kekeliruan dan kritikan yang membangun, barakallahu fiik, seharusnya dan sepantasnya dan harus, barakallahu fiik, seorang ustadz menerimanya. Jazakallahu khairan, Allah ibarik fiik. Seperti itu. Nah, jadi nasihat ini umum. Sebagaimana hadis yang kita nukilkan tadi. Di awal permulaan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Kemudian ditanya qulna liman? Agama itu benar-benar nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk segenap para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umumnya. Kita termasuk orang umum, termasuk manusia secara keumuman membutuhkan nasihat, barakallahu fiik. Jangan merasa puas dengan nasihat. Kadang-kala orang tergelincir dalam kemaksiatan, kebid'ahan, datang orang menasihati. Yang menasihati bukan selevel ustadz lagi. Yang menasihati bahkan selevel syekh. Ini orang ini malah bangkang, nolak, bantah, ngeyel gitu loh. Paham ya? Terjatuh dalam perkara bid'ah, perkara mungkar, perkara muhdats, dinasihati selevel syekh. Bukan ustadz lagi yang nasihatin. Paham ya? Nah, tapi ternyata apa? Si fulan ini malah ngeyel, nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Malah membudayakan, melestarikan kebid'ahan. Allahumma stanasllaha an yahdiyahum. Yang model-model seperti ini dihindari, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antum sekalian, barakallahu fiik, kalau nasihat walaupun datangnya bukan dari syekh, bukan dari seorang ustadz, sesama antum sendirilah taruhlah, atau orang di bawah antum, sami'na wa ta'na, kalau itu nasihatnya benar. Kritikannya kritik yang membangun. Paham ya? Kritikan yang benar. Dinasihati nurut selama itu adalah kebenaran. Karena nasihat itu fungsinya apa sih? Fungsinya apa? Agar orang yang dinasihati itu sadar gitu loh. Paham ya? Kalau dia itu terjatuh dalam kekeliruan sehingga dia mau berubah dan meninggalkan kekeliruan tersebut, bukan untuk menjatuhkan. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kita menasihati orang lain, jangan niatnya untuk menjatuhkan, jangan. Tapi niatnya adalah untuk membangun yang lebih baik. Paham ya? Nah, karena kita semuanya pasti butuh nasihat. Kadang futur, bosan, jenuh, ada nasihat. Paham ya akhi? Ittaqillah kada wa kada. Jelaskan. Na'am barakallahu fiik. Indahnya yang namanya an-nasihah. Na'am. Kemudian juga antum ingat ayat yang sudah antum hafal semuanya, wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, semua manusia, sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Siapa di antaranya dikecualikan? Dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, siapa di antaranya dikecualikan ihsan? Nah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang saling berwasiat, saling menasihati terhadap suatu kebenaran dan kesabaran, saling menasihati itu, barakallahu fiik. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik, hadis yang berikutnya, satu bab, dua hadis, kita baca dua aja. Pendek tapi nah barakallahu fiik, kalau belum hafal dihafalkan nantinya. Naam. Kita lihat hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaihi. Kita baca, disimak baik-baik artinya kalau enggak tahu diartikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa Anas bin Malik? Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Jangan sampai tertukar. Di sana ada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Di sini ada Anas bin Malik. Siapa kunyahnya? Antum? La ba'as. Antum? Muhammad. Abu Hamzah. Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Digelari dengan apa? Akhnawaf. Nam khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam biografinya berapa tahun kurang lebihnya? 10 tahun.
Masya Allah. Waktu itu posisinya masih anak kecil, dibawa oleh ibunya. Nah, barakallahu fiik, agar belajar dengan Rasulullah SAW. Ternyata sampai setianya beliau dengan Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapat gelar tadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Hamzah. Jadi bedakan dengan Malik bin Anas ya. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, itu termasuk salah satu imam arba'. Imam yang empat yang dikenal dengan apa? Imam madhab. Faham ya? Seperti itu. Kalau ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Naam. Apa kata Rasulullah SAW? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Rasulullah SAW qaal, beliau berkata, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mau mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, kenapa kok ini diikutkan dalam hal ini? Karena nasihat itu bukti cintanya dia dengan saudaranya. Makanya di sini sebutkan hadis ini karena ada kaitannya dengan nasihat. Ketika antum menasihati saudara antum karena benci atau karena cinta? Cinta. Bukan karena benci, barakallahu fiik. Kalau benci nggak akan dinasihati lagi. Coba bayangkan, saudara kita tergelincir, terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam kebid'ahan, terjatuh dalam kesesatan, berada di tepi jurang. Nah, barakallahu fiik, kesesatan. Apa kita sebagai seorang saudara yang cinta dengan saudaranya akan menarik, jangan jatuh. Hati-hati, bahaya. Menasihati. Bukti cintanya seorang kepada saudaranya. Nah, sebagaimana dia ingin selamat, cintailah saudaranya biar selamat juga. Sebagaimana dia ingin cinta kalau istiqomah di atas Al-Quran Sunnah, cintailah saudaranya biar tetap istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kebid'ahan, jangan diam 1000 bahasa. Paham ya? Imma antum atau kita menyampaikan secara langsung, apa melalui barakallahu fikum nasihat-nasihat, murasalah, surat atau yang semisalnya, itu bentuk nasihat, barakallahu fikum. Cintanya dia pada saudaranya, bukan benci. Datang nasihat, wah ini si fulan menjatuhkan si Alan katanya. Si fulan benci sama si Alan. Nah, kenapa? Masa dinasihati terus? Kalau yang namanya nasihat, barakallahu fikum, itu adalah kebaikan dan itu tanda cintanya saudara tadi pada saudaranya. Jangan pernah itu menilai nasihat itu adalah apa? Kebencian, bukan. Paham ya? Seseorang ketika menyampaikan nasihat, tujuannya apa sih? Tujuannya biar si fulan tadi yang terjatuh dalam kesesatan atau keliru tadi biar diluruskan kembali. Biar kembali berjalan yang lurus, jalan yang benar. Sebagaimana kita cinta kalau di atas jalan yang benar. Antum senang enggak ketika di atas jalan yang benar? Senang enggak? Senang. Makanya kita harus cinta dan senang kalau saudara kita di atas jalan yang benar. Nasihati ya akhi taqillah, hadza fulan hizbi, hadza fulan munharif, hadza fulan mubtadi', ibta'id minhu misalkan. Jauhi. Kondisikan keadaannya. Itu fungsinya apa? Karena cinta saudara kita ini jangan sampai terpengaruh dengan syubhatnya atau yang semisalnya. Paham ya? Ketika kita nasihati ya akhi taqillah, ente jangan duduk-duduk dengan kelompok itu. Kenapa? Itu kelompok sesat, mengajak pada pergerakan, pemberontakan, kudeta, revolusi. Itu adalah kelompok apa? Yang mereka suka apa? Suka bom sana bom sini. Nah, ini ketika menyampaikan seperti ini nasihat. Cinta dengan saudara kita, jangan sampai saudara kita jatuh dalam lembah apa? Kesesatan tadi itu. Paham ya? Bukan kita benci, bukan. Nah, seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, kaitannya hadis ini dengan nasihat apa kaitannya, Abdurrahman? Kaitannya apa, Abdurrahman? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, karena yang tiadakan sini adalah kesempurnaan iman. Jadi bukan apa? Bukan keimanan secara total gitu loh, tapi yang tiadakan adalah kesempurnaan iman. Jadi iman salah seorang di antara kita itu enggak sempurna sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa kaitannya, Abdurrahman, hadis ini dengan nasihat? Cinta apa? Mencinta, mau mencinta apa? Cinta Allah, cinta Rasul, atau cinta apa? Yang anak sebutkan tadi itu bukti apa? Bukti cintanya seseorang pada saudaranya adalah memberikan nasihat. Itu kaitannya ya.
Kelihatannya nggak ada lapan nasihat di sini kan. Kalau yang pertama kan ada wa nushi likulli muslim, nasihat untuk setiap orang muslim. Yang kedua, mana ya kok nggak ada lapan nasihat? Kita katakan kaitannya adalah apa? Bukti cintanya seorang muslim kepada saudaranya, menasihati ketika saudaranya terjatuh dalam kekeliruan. Mafhum ya? Bukan malah apa? Memberikan dukungan, bukan malah memberikan apa? Motivasi untuk berbuat kekeliruan, bukan malah mencari pembenaran. Paham ya? Tapi carilah kebenaran. Karena kebenaran kalau seseorang berjuang untuk mencarinya, insya Allah dapat kebenarannya. Tapi kalau pembenaran yang dia cari itu nanti fungsinya apa? Untuk menguatkan kebatilan yang dia berada di atasnya. Pergi sana, pergi sini, umrah sana, umrah sini, berkali-kali umrah. Setiap kali umrah nanyakan kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, minta fatwa sana, fatwa sini, untuk mencari pembenarannya keliru. Paham ya? Tapi bagaimana yang kita cari, pembenaran atau kebenaran? Pembenaran atau kebenaran yang kita cari? Kebenaran. Kalau seseorang mencari kebenaran, insya Allah dapat. Karena kebenaran itu hanya berapa? Satu saja. Kebenarannya satu, bukan dua, hanya satu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq, setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi jangan sampai terbayang di benak antum, wah semuanya ahlus sunnah, sunniyun, setiap yang berjubah, berjenggot ahlus sunnah. Belum tentu. Paham ya? Nah, kita lihat dulu ideologi pemikirannya, bagaimana pemikirannya. Nah, jangan-jangan pemikirannya sesat, jangan-jangan pemikirannya rusak. Seperti itu kan? Biar terbedakan mana hak, mana yang batil. Kalau semuanya dibilang sama ya nggak bisa. Antum melihat para dai yang di luar sana, nah, para dai selebritis, para dai YouTube, para dai yang mereka gemar dengan apa? Gambar makhluk penyawa, pakainya sama, jenggotnya juga punya, sorban kadang ada juga yang pakai, paham ya? Tapi apakah mereka dikatakan sunniyun salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah yang meniti jejaknya para nabi dan rasul, jejaknya para sahabat? Tidak. Mereka berseberangan dengan ucapan yang mereka sampaikan dengan perbuatannya. Mereka tahu bahwa gambar makhluk penyawa itulah haram, tapi nongol juga di dalam di depan layar. Allah musta'an. Mereka tahu tasawul minta-minta haram, tapi open donasi. Allah musta'an. Buka apa penggalangan dana ngenceleng di dekat jalan, kayak kotak gitu ya. Allah musta'an. Ingat-ingat kalam Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih dalam kitab Damul Mas'alah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jam'ut tabarru'at laisa min simati ahli sunnah. Jam'ut tabarru'at laisa min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah. Nah, terus bagaimana Ustaz biar ahli sunnah dapat masukan, biar bisa bangun pondok, bebas ke tanah sebelah? Inisiatif barakallahu fiik. Kesadaran diri. Paham ya? Berinfak, bersedekah sebelum diminta atau tanpa diminta. Paham ya? Sudah kita lewat berkali-kali, orang mau sedekah, infak, itu kesadaran diri. Namanya inisiatif. Dan itu lebih apa? Menjaga niatnya daripada dia ngasih karena diminta. Sehingga tercoreng niatnya, wahana nggak enak ya. Sungkan, segan kalau nggak ngasih. Lah kenapa? Karena diminta. Ya kan? Beda dengan tergerak, inisiatif, kesadaran diri, ngasih bismillah seperti itu. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya kalau kita cinta dengan saudara kita, jangan biarkan saudara kita terjatuh dalam kesesatan. Nah, dan kewajiban bagi seorang muslim ketika datang padanya nasihat, datang padanya arahan, datang padanya bimbingan, selama itu ada kebaikan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Nah, barakallahu fiik. Ini yang kita ambil barakallahu fiik dari hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, Yusuf dari ummah, dan juga hadisnya Anas bin Malik wa anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu nanti disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.